Tes, saudara. Baik, terima kasih, kesempatan luar biasa. Rasanya wow. Jadi saya datang di sini sebagai petani muda, Bapak. Jadi 2019 saya memutuskan untuk pulang ke kampung untuk menjadi petani dan sedang memperjuangkan diri untuk terus menjadi konsisten. Ya, walaupun sekarang kita lihat di NTB dengan pertanian yang sangat sulit, termasuk kita lihat bukit-bukitnya ditanami jagung, dan kami merasa keresahan itu sangat luar biasa. Tetapi nama Anda siapa? Airil Sukma. Panggilan? Airil. Airil. Ya. Airil usia berapa? 27. 27 dan memilih bertani. Iya. Luar biasa. Kami punya komunitas namanya Bonjor Organik, dan itu memang tugas kita untuk menghasilkan produk pertanian yang sehat rencananya. Mudah-mudahan itu ini. Kebetulan tahun 2020 saya menjadi pemuda pelopor untuk mewakili NTB di bidang pangan. Nah, alhamdulillah dari prestasi ini. Semenitnya habis. Oke, pertanyaannya bagaimana peran pemuda ke depan untuk di bidang pertanian, dan yang terakhir adalah bagaimana mengatasi supaya pertanian ini ramah lingkungan di NTB. Gini, pertama soal bagaimana pemuda, sebetulnya Anda yang harus berbagi pengalaman. Ini apa yang Airil kerjakan adalah rute penting yang banyak anak-anak muda tidak melihat. Kalau ditanya sektor apa yang sampai kapanpun akan ada, salah satunya adalah sektor pangan. Pangan. Nah, banyak di antara anak-anak muda mau di sektor pangan tapi di hilir. Hilir itu apa? Bikin kafe, bikin restoran, itu hilir. Hulunya jadi petani. Dan pertanian itu, kalau pertanian secara makro, itu meliputi unsur pertanian nih. Pertanian itu sendiri, perkebunan, perikanan, kelautan, kehutanan, itu semua adalah pertanian, dan itu hulu. Jadi kalau ada anak muda mau ambil sektor yang dalam jangka panjang akan selalu eksis, salah satunya sektor pertanian. Jadi Airil, saya malah salut, dan menurut saya Anda harus promosikan lebih banyak lagi anak-anak seperti Anda nih. 73% dari petani Indonesia berusia di atas 45 tahun. Ya, sehingga kita cuma punya seperempat nih yang usia di bawah itu. Kita akan kekurangan stok petani di masa depan. Kemudian pertanyaannya, apa tugas pemerintah supaya mau anak muda mau ke pertanian? Sektor pertanian harus menjadi sektor yang membawa kesejahteraan bagi petaninya. Kalau menjadi petani tidak sejahtera, mana ada yang mau jadi petani? Betul tidak? Dan itu salah satu masalah utamanya. Petani tidak sejahtera sehingga anak muda tidak mau jadi petani. Anda masuk di sektor yang unik, karena Anda masuk ini kemudian membawa gagasan pertanian yang berkelanjutan. Betul tidak? Nah, pertanian berkelanjutan ini udah punya segmen pasarnya. Karena itu segmen pasar ini bagus. Anda karena menawarkan berkelanjutan, pasti menggunakan pupuk yang serba organik, semuanya serba ramah lingkungan. Nah, itu pasarnya besar tuh, bagus di situ. Tapi kami melihat seluruhnya bagi pertanian tradisional harus diubah. Karena itu kenapa kita merencanakan reformasi, namanya bukan sekedar pertanian. Kita mau melakukannya revolusi agromaritim untuk Indonesia. Supaya kita ubah kebijakan itu agar lebih banyak lagi anak muda yang mau menjadi petani. Anak muda tidak mungkin mau masuk dunia usaha yang tidak memberikan keuntungan, nggak mungkin. Jadi inilah salah satu yang harus, itu PR-nya di pemerintah. Tapi yang saya berharap dari Airil, saya berharap Airil berbagi cerita betapa membahagiakannya menjadi petani itu. Oke? Ya, siap? Siap. Kita salaman ya? Ya. Oke, terima kasih. Teman-teman boleh tenang dulu, kita ngejar waktu ya, karena Pak Anies sudah harus kembali lagi nih. Kasih satu lagi nggak apa-apa? Satu lagi boleh, oke. Perempuan atau laki-laki Pak? Terserah. Boleh yang pakai kemeja hijau, iya. Gini, kalau tidak dihabiskan insya Allah kunjungan berikutnya.
Mudah-mudahan. Cek. Boleh salaman dulu Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramdan Zulfa. Pak. Saya bukan paman sih. Saya mahasiswa semester 5 di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Baik Pak, ini merupakan kesempatan ketiga bertemu dengan Pak Anies. Sebelumnya saya ketemu di Lombok Tengah di Pondok Pesantren Kamarul Huda Bagu. Saya warga sana. Kemudian saya juga ketemu di Jakarta. Saya merupakan perwakilan NTB di acara Bawa Ide. Oke Pak, yang jadi pertanyaan saya Pak, saya coba melihat, kebetulan saya juga pelaku wisata di NTB. Saya membuka data dari Jadesta, Jaringan Desa Wisata. Di sana tercantum 4.790 desa wisata di Indonesia. Kemudian di NTB sendiri terdapat 324 desa wisata. Kalau kita presentasikan itu 50% desa yang ada di NTB itu merupakan desa wisata Pak. 50% desa wisata. Kemudian Gubernur NTB meng-SK-kan 99 desa wisata. Teman-teman pelaku pariwisata, baik itu yang memiliki marketplace, kemudian startup, mereka mempunyai satu keraguan Pak. Apakah program desa wisata ini akan dilanjutkan oleh Bapak nanti jika terpilih? Kemudian jika Bapak terpilih, terobosan apa yang akan Bapak tawarkan dan komitmen apa terhadap desa wisata ini? Karena desa wisata ini sangat dirasakan oleh masyarakat desa Pak. Contohnya apa? Contohnya, saya kebetulan Pak pengelola desa wisata di Bilebante namanya Pak. Kemarin di bulan kemarin ini kita mendapatkan penghargaan dari UNWTO Best Tourism Village. Waktu Mas. Bagaimana Pak komitmen Bapak jika terpilih? Terima kasih Pak. Ya, Bung Ramdan Zulfa. Ya. Makasih. Jadi pertama soal desa wisata. Desa wisata ini sesungguhnya pola pariwisata yang paling bisa memberikan kesan. Kenapa? Ketika wisatawan dari luar datang dan dia tinggal di hotel dengan setting bintang 5 yang suasananya mirip tempat mereka berasal, maka dia mendapatkan pengalaman yang minim. Tapi ketika dia tinggal di sebuah desa dan bersama-sama dengan masyarakat, maka dia mengalami bukan sekedar menonton, tapi dia menjalani kehidupan seperti masyarakat setempat. Betul kan? Itu yang biasa disebut dengan istilah cultural tourism. Cultural tourism itu bukan sekedar menonton budaya lain, tapi mengalami budaya lain. Dan kalau dia mengalami, maka dia lebih menghormati budaya kita. Di sisi lain, dia akan pulang menceritakan pengalamannya pada begitu banyak orang, karena dia bukan hanya menonton, tapi mengalami. Nah, ini kenapa pola cultural tourism ini bagus sekali. Jadi, kalau boleh saya cerita sedikit, saya sudah bicara tentang cultural tourism ini tahun 92. Waktu itu ada World Cultural Tourism Conference dan saya menjadi mahasiswa yang berbicara tentang pentingnya cultural tourism. Oke? Nanti Anda boleh cari artikelnya. Ada artikelnya di situ tentang cultural tourism tahunnya 92, dan ini kenapa saya percaya ini penting? Menjadi pembeda antara datang menonton dan datang mengalami. Nah, jadi apa yang tadi disampaikan Bung Ramdan, kalau dari sisi komitmen pribadi, insya Allah diteruskan. Bahkan I'm a believer of cultural tourism sejak tahun 92. Kalau dihitung ke sekarang sudah berapa tahun tuh? Cuman jangan dihitung lah, jadi kelihatan tua nantinya. Anda belum lahir barangkali, belum lahir. Jadi kita setuju sekali, dan Bung Ramdan teruskan itu. Itu sebuah endeavor yang penting sekali, ya, gitu. Oke, makasih. Salam buat teman-teman Bawa Ide semuanya, oke? Oke, baik teman-teman, cukup ya. Ini begini. Ya. Closing.
Nggak apa-apa dah, nih guru honor kasih dah, saya udah